فوزا عظيما فليقاتل في Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tsumma amma ba'd. Ikhwah, sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya insyaallah. Semoga Allah catat setiap langkah antum ke sini, setiap perputaran roda antum ke sini semoga diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan semoga kehadiran kita semoga selalu bisa dalam keadaan istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kemarin terakhir kita bahas itu adalah tentang cara pendeteksian suatu susunan itu dia adalah merupakan susunan mudhaf sama mudhaf ilaih. Di antara cirinya selam. Itu adalah di saat ada suatu isim nakirah dia bersebelahan dengan isim ma'rifah. Untuk isim ma'rifah yang kemarin telah kita sampaikan ada berapa kemarin? Ada berapa kemarin? Ada 7. Sehingga 7 poin itu yang perlu untuk antum hafalkan. Nanti insyaallah bermanfaat. Dan di saat menjumpai suatu lafaz dia adalah dalam kondisi nakirah bersebelahan dengan isim ma'rifah, maka nanti itu ada susunan mudhaf sama mudhaf ilaih. Kemarin telah kita bahas untuk mudhaf ilaih selalu dalam kondisi jar. Selalu dalam kondisi jar. Sehingga satu masalah telah terselesaikan. Masalah apa? Masalah kalau ada susunan mudhaf sama mudhaf ilaih, maka mudhaf ilaihnya selalu dalam kondisi jar. Sedangkan untuk yang mudhafnya nanti secara bertahap satu persatu akan kita bahas. Termasuk diantaranya adalah kenapa suatu lafaz yang menjadi suatu mudhaf kok dikasrohkan. Kenapa kok dikasrohkan? Coba perhatian ya ikhwah sekalian. Ini sekalian murojaah materi-materi yang lalu ini. Salam ala Reza. Antum Reza atau Reza? Reza ya. Ini beliau rajin ikut tasmi' tilawah tiap Senin sampai Kamis. Bismillah. Kita perhatikan yang tadi itu misalnya kadang-kadang begini. Kadang-kadang ada 3 kata ataupun bahkan mungkin 4 kata yang dia itu menjadi satu serangkaian. Mudhaf, mudhaf ilaih, dan mudhaf ilaih ini dia otomatis nanti menjadi suatu mudhaf. Coba perhatikan. Miftah, apa artinya miftah? Kunci. Ini sekedar variasi saja nih. Kita itu kata-kata miftahu baiti Zaidin. Miftah kunci bait rumah Zaidin si Zaid. Ini 3 kata merupakan satu serangkaian ini. Satu serangkaian. Ini kata miftah dia jelas sebagai mudhaf. Perhatikan, jelas sebagai mudhaf. Sehingga nanti dimungkinkan nanti lewat samping aja, Bang. Nanti samping aja, Bang. Ini miftah dia jelas sebagai suatu mudhaf. Kemudian
lafaz setelahnya dia menjadi suatu mudhaf ilaih. Apakah ini nanti bisa diterapkan nakirah sama ma'rifah? Bisa di satu sisi. Dari segi apa? Misalnya kata baitu Zaidin ini kan ada isim nakirah kata baitu ini. Zaidin dia isim ma'rifah. Karena kenapa? Nama orang, jelas dia ada di isim ma'rifah. Maka ini isim nakirah berupa baitu Zaidin dia telah menjadi suatu isim ma'rifah. Berarti dia ini tergolong sebagai suatu isim ma'rifah. Miftahu nakirah, baitu Zaidin ma'rifah. Nakirah sama ma'rifah berarti dia adalah susunan dari mudhaf sama mudhaf ilaih. Berarti untuk baitu Zaidin ini dia baiti, ini dia disebut sebagai mudhafun ilaih. Karena dia sebagai mudhaf ilaih, maka kata bait kita jarkan dia. Kita jarkan miftahu baiti Zaidin. Tayyib. Ini kalau kita lihat dari miftah plus baitu Zaidin. Saat ini mau kita bahas ini kata baitu sendiri sama Zaidin sendiri. Kita perhatikan. Kata baitu ini sendiri. Ini baitun saja, ini bait saja. Ini dia nakirah atau ma'rifah? Bait saja. Nakirah. Bersebelahan dengan isim ma'rifah. Maka itu dua juga susunan mudhaf sama mudhaf ilaih. Oleh karena itu kata bait di sini ini dianggap sebagai mudhaf di satu sisi. Kemudian Zaidin saja dia disebut sebagai mudhafun ilaih. Berarti di saat ada 3 kata maka dimungkinkan di sana ada 2 mudhaf, ada 2 mudhafun ilaih. Enggak jadi masalah. Kadang-kadang mungkin bahkan kita menjumpai 4 lafaz rentetan. 4 lafaz rentetan. Nah, ataupun misalnya begini, atau kita buat 4 ya, ikhwah. Kita ini bertiga ini. Sebentar, kita baca dulu ini. Ini miftahu berarti dia yang mudhaf, maka kita bebas untuk membacanya karena belum digabung dengan lafaz yang lainnya nanti sebelumnya. Karena tergantung posisinya. Sedangkan untuk baiti ini harus kita baca jar. Karena kenapa? Karena lafaz ini dia menjadi apa? Menjadi mudhaf ilaih dari lafaz miftahu. Begitupun untuk lafaz Zaidin perlu juga untuk dibaca jar karena dia sebagai suatu mudhaf ilaih dari lafaz apa? Dari lafaz bait. Mudah insyaallah ya. Tayyib. Sekarang untuk perhatikan variasi berikutnya ini. Menggunakan kata yang sama. Miftah. Baiti. Nah, kita kasih sempilan di sini. Khadim. Khadim ini dia adalah pembantu, asisten bisa. Zaidin. Nah. Kita perhatikan ya ikhwah. Ini miftah dia sebagai apa kira-kira? Mudhafun ilaih, berarti boleh baca miftahu, miftahi, miftaha. Kemudian baiti kita kasrohkan karena dia sebagai mudhafun ilaih dari mudhaf yang berupa apa? Lafz miftah. Mudhafun ilaih. Kemudian di satu sisi kata baiti dia sebagai suatu mudhaf. Terus kalau dikasrohkan, iya mudhaf, suatu mudhaf itu berhak untuk dikasrohkan, didhammakan ataupun difathahkan tergantung posisinya. Berhubung saat ini kata baiti dia sebagai mudhaf ilaih, maka walaupun dia sebagai suatu mudhaf pun tetap dikasrohkan. Kemudian khadimi kita kasrohkan lagi karena dia sebagai mudhafun ilaih, mudhafnya mana? Baiti. Ini bertingkat nih ke bawah lagi nih, perhatikan. Ini khadim dia sebagai mudhaf lagi. Kemudian Zaidin dia sebagai mudhafun ilaih. Insyaallah nggak bingung ya, mudah ya, diterima ya. Insyaallah. Naam. Tuh, ada berapa mudhaf aja? Ada 3 mudhaf, ada 3 mudhaf ilaih. Kalau ada 3 kata dan mereka semua adalah susunan mudhaf sama mudhaf ilaih, maka nanti akan ada 2 mudhaf, 2 mudhaf ilaih. Ingat pesan Nabi ya? Kalau misalnya nanti ada
4 kata, maka nanti akan terkandung 3 mudhaf, ada 3 mudhaf ilaih. Apakah ada nanti mungkin 5 kata? Dimungkinkan. Dimungkinkan. Nanti antum cari yang lain. Tayyib. Sekarang kita perhatikan. Insyaallah kita anggap antum sudah mengerti, sudah mudah untuk memahami intinya nanti ini bahwa mudhaf itu dia berhak untuk dibaca fathah, dhammah ataupun kasrah. Jar, rafa ataupun nasab, tergantung posisi dia saat itu. Sedang mudhaf ilaih dia selalu dalam kondisi jar, selalu dalam kondisi jar. Sampai saat ini bisa membahas jar, maka nanti anggap saja bahwa jar tersebut itu dia adalah kasrah untuk sementara waktu. Tayyib. Sekarang perhatikan di poin berikut. Ini alhamdulillah untuk yang poin B ini sudah ini untuk isim ma'rifah yang berupa 7 macam kemarin sudah kita bahas. Ini ada isim alam, ada lafaz yang ada alnya, ada isim dhamir, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada lafaz yang dimudhafkan pada isim nakirah, yang dimudhafkan pada salah satu isim ma'rifah. Semua telah kita bahas. Tayyib. Kita langsung ke pembahasan C ya ikhwah. Kita langsung pembahasan C. Ini adalah aturan pembuatan idhafah. Ini aslinya secara pembahasan sudah kita bahas aslinya. Saat ini langsung kita bacakan insyaallah yang di poin C ini. Aturan pembuatan suatu idhafah. Mudhaf tidak boleh ada al dan juga tidak boleh ada tanwinnya. Sedangkan yang dalam level kita saat ini, bahwa mudhaf itu nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwinnya. Sedangkan untuk mudhaf ilaih larangannya hanya satu di sini, yaitu dia perlu untuk dibaca jar. Berarti dalam level kita saat ini langsung dikasrohkan huruf terakhirnya. Tayyib. Sekarang perhatikan ini sebagai penjelasan singkatnya. Ini yang kemarin belum ana hapus nih. Kemarin udah nasir ya? Yang itu yang PDF? Sudah nasir? Yang coret-coretan? Sudah ya? Ini ana hapus insyaallah. Perhatikan. Tadi mau bahas apa tadi? Mudhaf nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwinnya. Jadi misalnya tadi itu adalah kata miftahun. Kita punya misalnya kata miftahun. Misalkan ada suatu perintah, tolong ente atau adhif hadhil jumlah ila ma ba'dahu. Silakan antum mudhafkan jumlah ini kepada lafaz berikutnya. Atau lafaz ini pada lafaz berikutnya. Misalnya 2 kata ini. Ini kata al-miftah. Al-miftahu dengan al-masjidu. Al-masjidu. Ataupun nanti misalnya di sini adalah sahatu, ataupun misalnya adalah ghusnu. Ghusnu di sini artinya ini ranting nih. Kurang gede huruf shadnya. Ghusnun. Tadi ghusnun artinya adalah ranting. Sama syajaratun. Syajaratun. Tayyib. Kita perhatikan. Tadi peraturannya untuk pembuatan idhafah. Kalau dibilang idhafah berarti itu di dalamnya adalah susunan dari mudhaf sama mudhaf ilaih. Disebut sebagai susunan idhafah. Kalau dibilang susunan idhafah berarti maksudnya adalah susunan yang terdiri dari mudhaf sama mudhaf ilaih. Minimal 2 kata tadi itu. Ada mudhaf ilaihnya. Tayyib. Sekarang kita perhatikan peraturan. Assalamualaikum. Peraturannya tadi mudhaf, dia nggak boleh ada al, nggak boleh ada tanwinnya. Tayyib. Berarti di saat begini, misalnya kita punya lafaz al-miftahu sama al-masjidu. Saat misalnya mau dibuat susunan, nggak mungkin kita menyusunnya masjid kunci ataupun masjidnya kunci. Ada model begitu masjidnya kunci? Nggak ada. Pasti kata miftah ditaruh depannya.
yaitu menjadi kuncinya masjid. Tayyib. Berarti kata miftah kita jadikan dia sebagai suatu mudhaf. Aturannya mudhaf, ini alnya harus dihilangkan. Berarti langsung kita sebutkan miftahu. Karena sebelumnya dia adalah al-miftahu. Dibuang alnya ini dibuang sebentar. Alnya ini dibuang, kemudian disisakan kata miftahu. Terus yang al-masjid bagaimana? Al-masjid kita apakan tadi itu? Kita berikan hukum yang berupa jar ataupun kasrah huruf terakhirnya. Kalau alnya bagaimana? Alnya berhubung nggak ada suatu larangan, maka kita tetapkan alnya tanpa dibuang. Kalau kok dibuang nanti jelas akan merubah arti dari suatu yang sebelumnya bersifat khusus, kemudian dirubah menjadi suatu yang bersifat umum. Tentunya saat penggunaannya maka nanti enggak akan tepat. Berarti miftahul masjidi. Mudah insyaallah ya. Berarti kalau ada alnya dihilangkan dari mudhaf. Kalau ada tanwinnya, maka tanwinnya dihilangkan pada mudhafnya. Berarti husnun nanti di saat dijadikan sebagai suatu mudhaf, maka nanti menjadi bagaimana? Husnu. Nah, ini husnu. Tanwinnya kita hilangkan. Syajaratun jadi syajaratin. Kita berikan hukum yang berupa jar ataupun kasrah ini. Mudah insyaallah ya. Insyaallah mudah. Nah, alhamdulillah. Ini yang tepat perlu untuk antum syukuri. Saat 1 poin, 2 poin antum antum paham, bisa tangkap, bisa fahami, perlu untuk disyukuri insyaallah. Ustaz. Ya, silakan. Berarti mudhaf itu tidak boleh ada alif lam, Ustaz. Intinya ketika di min awal kalimat, ifdail kalimat tidak ada alif lamnya. Ada alif lamnya. Untuk alif lam kita nggak ada. Iya, pokoknya nanti kalau suatu lafaz itu antum jadikan dia sebagai suatu mudhaf, maka alnya perlu untuk dihilangkan. Dan itu pada umumnya nanti, pada umumnya. Sehingga nanti pastikan kalau misalnya kita membaca suatu kitab dan antum kok menganalisa misalnya ini lafaz seperti mudhaf nih. Seperti ini dijadikan sebagai suatu mudhaf. Maka perlu diingat, pastikan di sana nggak ada alnya dan antum perlu untuk meniadakan tanwinnya. Perlu untuk niadakan tanwinnya. Jelas? Kalau ada tanwinnya jelas dia bukan mudhaf nanti. Otomatis kalau dia bukan mudhaf, maka lafaz yang jatuh setelahnya jangan dibaca jar sebagai mudhaf ilaihnya. Karena syarat yang pertama berupa mudhaf telah tidak terpenuhi. Jelas? Sehingga pastikan nanti suatu lafaz di saat antum deteksi nganalisa bahwa lafaz tersebut kok ada alnya ataupun ada tanwinnya, maka perlu diingat bahwa itu pasti bukan suatu mudhaf. Jelas insyaallah ya? Kita lanjutkan ya ikhwah. Nanti ini yang surat-surat ini nanti ana share insyaallah. Semoga ada yang manfaatkan. Ya paling enggak nanti dikoleksi lah. Ya semoga nanti di murojaah ya ikhwah. Jangan segera dikoleksi insyaallah. Alhamdulillah ini selesai untuk begini ya ikhwah. Kemarin ini kan ini membahas masalah bahwa kalimat isim itu hanya ada 3 keadaan. Kata benda hanya ada 3 keadaan. Kalau tidak rofa, ya nasab, ya jar. Ini rofa, nasab, jar diwakili oleh harokat. Dhamma, fathah, ataupun kasroh. Dan tidak ada kalimat isim yang huruf terakhirnya dalam kondisi sukun kecuali diwakafkan. Kecuali diwakafkan. Kecuali berhenti di sana. Sehingga itu aturan bahasa Arab. Kalau nanti ada suatu nama orang kok huruf terakhirnya sukun, pasti nanti di saat digabungkan dengan kata-kata bahasa Arab akan diharokati, tidak akan dibuat sukun huruf terakhirnya. Mungkin pernah kita sebutkan nama Anton, huruf terakhir apa? Nun, yang disukunkan. Pasti nanti di saat dimasukkan dalam kata-kata bahasa Arab
akan dibilang jaa Antonu, bukan jaa Anton. Tapi jaa Antonu. Karena kenapa? Karena kalimat isim itu hanya ada 3 keadaan. Kalau tidak dhamma, ya fathah, ya jar, yang sukun enggak ada. Yang sukun enggak ada. Bisa dimengerti? Thayyib. Yang kita bahas pertama-tama kemarin itu adalah yang dalam keadaan jar, karena ini yang paling mudah untuk dibahas nanti. Sedangkan yang dhamma nanti lama pembahasan. Yang fathah lama juga pembahasan. Yang cukup simple itu adalah penyebab suatu kalimat isim yang dikasrahkan ataupun dijarkan. Hanya ada 3 sebab yang sudah kita bahas di saat ada suatu kalimat isim didahului oleh huruf jar. Itu berarti penyebab pertama. Oleh karena itu nanti kalau kita mendapatkan huruf jar, maka perlu dihafalkan di huruf jar itu apa saja. Kalau nanti yang di sini kurang, cuma cukup sedikit, nanti bisa antum beli kitab semacam itu ataupun kitab-kitab nahwu yang lain ataupun tinggal Google dia akan ketemu. Huruf jar akan ketemu 21, 23 ataupun bahkan lebih. Keperluannya untuk dihafalkan atau apa? Keperluan untuk dihafalkan adalah nanti kalau antum mendapatkan lafaz-lafaz tersebut, dia itu mendahului suatu kalimat, maka bisa dibilang bahwa dia adalah kalimat isim. Kalau dia kalimat isim, maka pastikan huruf terakhirnya perlu untuk dibaca jar ataupun kasroh dalam level kita saat ini. Karena penyebab suatu kalimat isim dikasrohkan ataupun dijarkan itu adalah di saat dahului oleh huruf jar. Itu yang pertama berarti. Yang kedua adalah idhofah tadi ini yang beberapa kali kita bahas. Huruf terakhirnya ataupun suatu lafaz yang menjadi suatu mudhaf ilaih, maka perlu untuk dibaca jar. Berarti itu adalah penyebab yang kedua. Sekarang penyebab yang ketiga yang saat ini nih. Ini yang disebut sebagai tabaiyah, ngefollow lafaz sebelumnya. Dan nanti ada 4 cabang. Sebentar kita buatkan cabangnya, ikhwah. Coba kita buatkan skema yang umum dulu. Ini isim nih, al-isim ataupun kalimat isim. Kelihatan? Jelas? Nah, ini al-isim. Jelas. Alhamdulillah. Ini ada rofa, ini belum bahasan kita, antum lupakan dulu, nanti diwakili dhammah ataupun teman-temannya. Kemudian nasab, ini diwakili fathah dan teman-temannya. Kemudian jar, ini yang kita bahas saat ini. Dan nanti penyebabnya hanya ada 3 ini, dan tidak ada penyebab yang keempat, yaitu dahului oleh huruf jar. Taqaddama alaihi harful jar ataupun yadkhul alaihi harful jar ataupun dimasuki huruf jar. Dimasuki jar ataupun dahului huruf jar. Kemudian yang nomor 2, penyebab yang kedua adalah mudhafun ilaih. Saat dia menjadi suatu mudhaf ilaih. Nanti ini nasir insyaallah. Kemudian yang ketiga, ini nanti yang kita bahas yang agak panjang sedikit, tapi enggak terlalu panjang. Nanti ini yang disebut sebagai tabaiyah ataupun mengikuti lafaz sebelumnya. Tabaiyah. Tabaiyah nanti ini ataupun ini follow lafaz sebelumnya. Bahasa media sosial nih. Follow lafaz sebelumnya. Tayyib. Nanti ini untuk lafaz yang mengikuti lafaz sebelumnya, dia nanti ada bahasan yang disebut sebagai na'at. Ataupun sifat. Na'at ataupun sifat. Mau dibilang na'at, mau dibilang sifat, silahkan.
Kemudian nanti ada atof. Kemudian ada lagi nanti disebut sebagai taukid. Bukan tauhid ya, ini yang taukid dan huruf kaf. Kemudian ada lagi nanti yang disebut sebagai badal. Nah, nanti pembahasan ini mencakup 4 bab ini, yaitu na'at, kemudian ataf, kemudian taukid, kemudian badal. Jadi 4 bab ini itu nanti yang masuk dalam ruang lingkup pembahasan suatu lafadz yang ikut lafadz sebelumnya. Kalau lafadz ngikut lafadz sebelumnya, biasanya nanti dia akan ngikuti. Misalnya begini, ada seorang laki-laki ataupun seorang ABG. Nah, ABG ini dia ngefollow seorang artis yang dia kagumi. Kalau dia ngefollow, kemungkinan tingkah laku si artis akan diikutin. Termasuk menggunakan tinde, atnaudzubillah, kemudian atau menggunakan dibatik kulitnya, ditato kulitnya, ataupun tingkah-tingkah aneh yang lain yang termasuk dicat rambutnya, atau mungkin dikuncir rambutnya, dikuncir jenggotnya, ataupun yang lain sebagainya. Ini adalah karakter dari seseorang itu di saat dia ngefollow menjadi pengikut orang lain. Biasanya dia nggak segan-segan untuk mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh orang yang diikutin. Ini masalah nahwu ini pun sama. Di saat ada suatu lafaz dia itu diikutkan ngefollow lafaz sebelumnya, maka nanti keadaan lafaz sebelumnya akan dimiliki oleh lafaz setelahnya. Karena kenapa? Karena dia sekedar untuk mengikut, menjadi pengikut at-tabi' ini. Sehingga bagaimana? Sehingga dalam keadaan begitu ya ikhwah, maka nanti hukum secara umumnya kalau ada suatu lafaz yang dia itu mengikuti lafaz sebelumnya dari 4 poin tadi itu, baik na'at, atof ataupun taukid ataupun badal, maka nanti lafaz sebelumnya itu dibaca rofa, lafaz setelahnya akan dibaca rofa. Misalnya jaa Zaidun al-aqilu, si Zaid yang berakal dia telah datang. Kalau nanti yang diikuti itu berupa nasab, maka lafaz yang mengikuti juga akan berupa nasab, difathahkan juga. Begitupun untuk pembahasan kita saat ini. Kalau ada suatu lafaz yang dia itu dibaca jar, kemudian ada lafaz yang mengikuti setelahnya, maka lafaz yang ikuti juga akan dibaca jar. Yang model begitu itulah yang disebut sebagai tabaiyah ataupun disebut sebagai lafaz yang mengikuti lafaz sebelumnya. Coba sekarang perhatikan ya ikhwah sekalian. Nanti dalam modulnya bisa antum baca sendiri-sendiri insyaallah, langsung kita terangkan. Kita perhatikan. Innaat ya ikhwah sekalian, innaat ini artinya sebagaimana sifatnya. Kalau sifat nanti biasanya terjemahannya ada terjemah yang. Walaupun toh nggak selalu begitu, tetapi untuk pembahasan naat ini selalu diterjemah yang. Karena dia sebagai suatu sifat adjektif yang ini. Tayyib. Ini dalam kasusnya bagaimana? Saat ini kan kita mau membahas masalah suatu lafaz yang ikut lafaz sebelumnya dari segi jar. Maka nanti sudah kita langsung membahas masalah jarnya. Misalnya begini misalnya. Nazartu. Saya bernazar. Tapi bukan ke akhwat nih, tapi ini adalah ke rumah. Nazartu saya melihat. Nazartu artinya saya melihat. Nazartu. Ila ini artinya kepada. Ila baitin, kepada sebuah rumah. Jamilin, yang cakep. Ana melihat suatu rumah nah Mbak Bojol Mbak Bo. Rumah yang indah, yang cakep. Tayyib. Ini ada terjemahan kata yang. Terjemahan kata yang indah ini.
Berarti dia ini kata yang indah dia sebagai suatu sifat dari kata rumah. Menjadi suatu sifat dari kata rumah. Nanti ini dalam prakteknya bagaimana? Untuk mengetahui semacam ini tinggal nanti antum lihat kamus nih. Tinggal antum lihat ke kamus. Arti kata jamil itu apa ya? Coba sebentar. Ana bukakan kamus dulu ya ikhwah. Barangkali ada sesuai dengan yang pengen ana terangkan sebentar. Kata jamil. Enggak lengkap terjemahannya nih. Nah. Ada yang disertai dengan yang, ada yang tanpa disertai dengan yang. Coba ini ada yang. Sebentar Anda munculkan dulu di monitor nih. Mana ini? Mana kamus nih? Terbuka, nggak bisa di share. Sebentar ya ikhwah. Kamus apa ini? Ini kamus Arab Indonesia. Kamus Arab Indonesia. Oh, ini dia. Nah. Gak muncul? Oh, di sampingnya. Coba perhatikan itu. Afwan, teman-teman kelihatan yang di online? Kelihatan saat, alhamdulillah. Yang kamu sana share kelihatan? Sekarang? Oh, belum, kelihatan. Sekarang kelihatan. Itu perhatikan ini yang ada kata Al-Bashir ini. Ada tulisan yang bagus. Al-Bashir diterjemah Al-Jamil. Yang cantik, yang elok, yang bagus. Jadi model-modelnya begitu nanti terjemahannya. Jelas ya? Kalau misalnya kita membuka suatu kamus ternyata mendapatkan terjemahan yang bagus. Berarti itu dia adalah suatu sifat. Ini kalau kita belum mengetahui masalah kosakata bahasa Arab ya. Nanti untuk antum juga menghafal kosakata ya ikhwah. Nanti insyaallah kita rekomendasikan untuk punya kitab kamus kecil tipis ataupun nanti kita share insyaallah. Kita foto kemudian antum hafalkan per pekan ataupun mungkin per hari dua kosakata aja. Per hari 2 kosakata. Kemampuan kita bisa membaca kitab di antara diambilkan dari penguasaan nahwu sharaf, kemudian diambil dari segi kosakata yang antum hafalkan. Semoga dimudahkan nanti untuk praktek ataupun untuk menghafalkannya insyaallah. Jadi kita saat ini kondisinya misalnya sama sekali belum punya hafalan kosakata. Kemudian mendapatkan suatu kata-kata tadi itu adalah kata-kata nazartu ila baitin jamilin. Antum lihat kata nazartu ketemu artinya adalah saya telah melihat. Ila baitin, ila artinya ke, baitin suatu rumah. Kemudian jamilin yang cakep ataupun yang indah. Ini kok ada terjemahan kata yang indah berarti ini suatu sifat ini. Berarti suatu sifat. Kalau dia suatu sifat maka kita terapkan kaedahnya ini. Sifat saat dibilang yang indah, ini yang indah apa ini? Yang saya melihatnya ataukah rumah yang dilihat? Rumahnya. Berarti sifat ini adalah sifat dari rumah yang dilihat. Kemudian untuk melihat kata bait ini, kata bait dia dahului oleh huruf jar yang berupa ilah. Maka perlu diapakan? Perlu untuk dibaca jar sehingga kita baca ila baitin. Pertanyaannya ini ila baitin kemudian dia punya sifat yang berupa kata jamil. Ini nanti huruf lam pada kata jamil ini diapakan ini harokatnya? Dikasrohkan ataupun dijarkan. Karena kenapa? Karena lafadz yang menjadi suatu sifat ataupun naat dia itu ngikuti lafadz yang disifatinya. Lafadz disifatinya. Sampai poin ini bisa ditangkap, difahami dan mudah ya ikhwah. Mudah insyaallah ya.
insyaallah. Ini teman-teman yang dari nol sama sekali siapa selain antum? Antum ada basic gitu ya? Alhamdulillah. Antum ada basic dulu sebelumnya? Iya, nanti patokan kita kalau dua orang ini, teman ini nanti paham berarti antum yang lain paham insyaallah. Paham insyaallah ya? Antum bisa nerima insyaallah ya? Alhamdulillah, masyaallah. Selalu istiqomah insyaallah. Ya, ada pertanyaan ya, ikhwah? Silakan. Itu Ustaz, makna ilah itu sebenarnya lebih utamanya mengikuti siakul kalam atau standar aja, dia kan bisa ke atau yang tadi itu di Iya, mana untuk atau masalah terjemahannya nanti kita menggunakan standar Indonesia. Mau diterjemah aku melihat rumah bagus ataukah aku melihat ke rumah bagus, biasanya terpakai apa? Aku melihat rumah bagus ataukah aku melihat ke rumah bagus? Melihat rumah bagus tanpa disertai dengan ilah. ke. Cuman kalau kita menggunakan kata nawara, biasanya nanti ini berediem digabungkan dengan lafaz ilah. Jelas? Sehingga dari bahasa Arabnya kita menggunakan atun Arab, untuk terjemahannya tergantung nanti zauq ataupun mungkin apa ya, kerenyahan terjemahan yang antum miliki masing-masing. Tahu kerenyahan? Lain lagi nanti kalau kita menggunakan kata ro'a itu aku melihat juga, cuma di sini nanti nggak menggunakan kata ilah. Jelas? Sehingga nanti untuk terjemahannya nanti semau-mau kita, asalkan sesuai dengan konteks-konteksnya. Tidak harus harfiah, tidak harus perlafat. Jelas insyaallah? Nah. Syukran. Itu jar ilah. Iya, karena nggak ada alnya. Iya, jadi begini ya ikhwah, yang pernah kita sampaikan sebelumnya mungkin kalau nggak salah ingat ya, ana pernah menyampaikan kalau ada suatu kalimat isim dan kalimat isim tersebut kok nggak ada larangan untuk menggunakan tanwin, maka nanti pastikan lafaz tersebut asal nggak ada tanwinnya pasti ada alnya. Kalau ada alnya jangan sampai diberikan tanwin. Misalnya kita bilang ilal baitin, lah ini jelas nggak mungkin. Ilal baitin jelas nggak mungkin. Terus nanti kapan kita mengetahui suatu lafaz itu dia nggak boleh ada tanwinnya? Nanti ada kelas ataupun ada bab tersendiri insyaallah. Bab tentang yang disebut sebagai al-mamnu'at min sarf ataupun al-ismul ladzi la yansarif, isim-isim yang dia nggak boleh tanwin, nggak boleh untuk dikasrohkan. Jelas insyaallah ya. Yang level saat ini belum ini. Pokoknya saat ini nanti kalau ada suatu lafaz dan dia antum tahu bahwa itu adalah suatu kalimat isim, kalau kebetulan di sana kok nggak ada tanwinnya, maka antum kasih al saja. Kasih al saja. Bisa dimengerti insyaallah? Ya, silakan. Kalau misalkan ilahnya itu dibuang itu terus baitunnya itu dijadiin nasab, bisa juga ya, Ustaz? Iya, itu kelas kita saat ini belum. Iya, tapi nanti suatu saat akan ada suatu lafaz yang huruf jarnya dibuang, mansub bin nazil khafid. Tapi ini nggak diperbolehkan untuk sembarangan, karena nggak semua lafaz bisa dibuang huruf jarnya. Jelas? Ini kita cut sampai di situ biar nggak terlalu panjang nanti urusannya. Khawatir membuat pusing. Tafadhol. Baiknya ketika diikuti oleh jamil itu tetap nakirah atau jadi ma'rifah? Iya. Ini sudah mendekati ma'rifah walaupun belum ma'rifah. Jadi begini ya ikhwah, dalam bahasa Indonesia begini. Nah, tolong antum ambilkan pulpen. Antum ambilkan pulpen. Pulpennya buahnya ada 12 warna semuanya. Maka ini bersifat umum. Umum nggak? Iya umum, soalnya cuma ana menyebutkan pulpen, sebuah pulpen. Tetapi saat ana bilang tolong ambilkan pulpen berwarna merah, berarti pengertiannya sudah dikerucutkan di sini. Yang berwarna merah. Berarti qalamun ahmaru, pulpen berwarna merah. Walaupun toh secara lafadznya masih berupa nakirah, tapi berhubung sudah ada sifatnya, maka telah menjadi suatu nakirah yang model nakirah begini, nakirah yang ghairu khalis, nakirah yang enggak murni lagi. Karena kenapa? Sudah dikerucutin.
Sudah diberikan suatu batasan pengertiannya. Sedangkan kalau baitin saja, nah itu baru nakirah yang khalis katanya kata para ulama. Jelas yang nakirah yang murni, yang enggak ada sifatnya, enggak ada campur-campuran ma'rifahnya. Jelas? Allahu a'lam. Ustaz nanya lagi Ustaz. Sebentar, akhi, ya, kenapa? Secara makna ma'rifat. Ada keserupaan ma'rifah, tapi belum ma'rifah. Karena lafadznya belum ada alnya. Tapi sudah mengerucut nih. Kalau idhofah berarti udah ma'rifat kalau idhofah. Idhofah nanti ada yang berupa pengkhususan, ada yang berupa nanti berfaedah untuk apa istilahnya? Tergantung nanti idhofahnya. Tergantung idhofahnya. Misalnya begini. Misalnya ana bilang khatamu hadidin. Khatamu hadidin. Cincin besi. Cincin terbuat dari besi. Apakah yang telah menjadi suatu ma'rifah? Belum ma'rifah 100%. Karena lafaz individunya belum ada yang ma'rifahnya. Nakirah diidhofahkan bersama nakirah. Kecuali misalnya kita bilang khatamu Zaidin. Nah, itu sudah ma'rifah nanti. Cincinnya si Zaid. Jelas? Allahu a'lam. Ya akhal Kamal. Ustaz, afwan, di pelajaran pertama kan kalau ana ingat begini, al-kalamu huwa lafzul muraqabu mufidu bil wadih. Ya sudah. Iya, Nah, ya, kemudian kalau ana menggabungkan kalimatnya al-muraqabu idhafi itu boleh gak sebutannya gitu. Jadi bukan ini idhofah pertanyaan saja, itu antum boleh jangan terlalu jauh-jauh dulu, akhi. Ah. Jangan antum kasih Oh, iya, sambil ke teman-teman yang masih baru belawal-awal nih. Oh, Paham, iya, insyaallah. Nah. Allah ibarik ya, akhi. Nanti antum jabri kan aja insyaallah. Nanti insyaallah Iya, kita jelaskan. Insyaallah Allah ibarik fik. Nah, Ada yang lain mungkin yang langsung dekat dengan pembahasan ya, ikhwah? Ustaz, Naam, tafadhal. kira Iya, antum, naam. Ana sambil nyari sekarang lagi nyari sambil antum sampaikan, ana sambil nyari latihan nanti nih yang itu buat latihan. Naam, tafadhal. kalau kondisinya gundul bisa nggak kita baca ila baiti jamili, nggak bisa ya Ustaz? Nggak bisa. Jawab misalnya dalam kondisi gundul. Misalnya dalam kondisi gundul. Apakah diperbolehkan kita baca nazartu ila baiti jamili? Ini nggak bisa aturannya. Karena kenapa? Karena kata bait nggak ada alnya. Kalau nggak ada alnya maka perlu untuk diapakan? Diberikan tanwin. Jelas? Apakah bisa ila baitin jamili? Nggak diperbolehkan secara lahiriahnya. Karena kenapa? Karena kita nggak menjadikan kata jamili sebagai mudhaf ilaih, baitin sebagai mudhafnya. Karena kenapa? Mudhaf dia nggak boleh ada tanwinnya. Jelas? Apakah nanti boleh ila baiti jamilin misalnya? Maka nanti ini nabrak peraturan yang lain. Sehingga pasnya tadi ini nazartu ila baitin jamilin. Jelas? Allahu a'lam. Ana carikan latihan ya ikhwah. Barangkali sambil ana cari latihannya, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Yang online ada pertanyaan? Khalas? Tapi yang masyhur wa itu ya Ustaz ya. Ra'aitu nazartu pun masyhur. Cuma kalau nazartu nanti dihubungkan dengan lafaz setelahnya menggunakan suatu perantara huruf jar termasuk ila itu. Nah. Kalau ra'aitu langsung bisa sampai kepada maf'ul bihinya ataupun objeknya. Ra'aitul baitan ataupun ra'aitu baitan jamilan. Ana kirim latihannya ya ikhwah. Kok belum muncul? Loh, sebentar. Udah. Ini surat An-Nisa ayat 40.
Ini tidak langsung kita live-kan soalnya pakai ini, pakai data yang di sini. Nanti kalau sudah bijaksana pakai langsung kita live-kan di YouTube insyaallah. Kadang-kadang putus nih. Silahkan dikerjakan, anak kasih waktu insyaallah sekitar 10 menitan insyaallah. Nah, sekitar 10 menit silahkan. Bismillah. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanat. Ini ada sebagian di antara skrip yang enggak bisa kebaca di sini sebentar ya, ikhwah. Ini dzarratin. Dzarratin. Ana tulis manual sebentar. Ini dzarratin wa in taku hasanatan dhaifha. Hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azim. Nah. Jadi mendeteksi apa sih? Iya, perintahnya sama. Per kata itu apakah dia isim, fi'il, huruf. Kalau nanti ada yang kasroh, kenapa dikasrohkan? Nah.
Habis waktunya. Bismillah. Bima. Pertanyaan untuk antum, kata inna itu dia isim fi'il huruf. Isim yakin. Ini inna sungguhnya ini. Ini kemungkinan dia huruf. Nah, kemungkinan dia huruf ini. Harfun nasbin namanya. Nah, ini huruf dia. Pembahasan nanti akan ada bab khusus tentang masalah inna ini. Harfun nasbin. Nah, huruf yang menasabkan suatu kalimat isim. Sehingga kita baca innallaha. Hanya difathahkan karena ada inna ini. Dia berarti termasuk suatu huruf. Nanti untuk masalah inna ada bab tersendiri insyaallah. Tidak perlu dipusingkan sekarang. Kemudian lafaz Allah, lafzul jalalah lafaz Allah di sini ilham. Kamal, tafadhal. Isim fi'il huruf. Apa itu isim Zat? Isim dari mana? Ada tandanya? Itu alif lam lafzul jalalahnya. Ayo, ahsan. Kemudian yang berikutnya yang la, irhan. Ini isim fil huruf nih. Huruf, ahsan. Dia adalah kalimat huruf. Nah, nanti disebut sebagai huruf nafi nih. Menafikan. Ada kata terjemahan kata tidak. Kita perhatikan di sini yang di bawahnya ini terjemahannya. Ada kata tidak. Terjemahan tidak ini terjemahan dari kata la. La yang disebut sebagai la nafi. Nafi ya, bukan nahi. Kemudian yadlimu. Ilham. Yadlimu isim fil huruf akhi. Fi'il Ustaz. Fi'il sahih, dia adalah kalimat fi'il nih. Dia kalimat fi'il. Tahu fi'il dari mana ini? Ada iyanya Ustaz. Huruf yang lafaz yang ada ya-nya belum tentu dia kalimat islam. Belum tentu. Belum tentu kalimat fi'il. Nah. Misalnya ada Dari orang namanya arti, Yasir, apakah dia kalimat fi'il? Belum Ustaz. Jadi bagaimana? Kira-kira dari segi artinya, apa? Yadlimu terjemahannya apa? Menganiaya. Iya, menganiaya. Ada imbuhan ataupun awalan me. Berarti dia ini adalah kalimat fi'il. Nah, dilihat dari sisi terjemahannya berarti ini untuk mudah. Kemudian kata misqala. Misqala azam, tafadhal. Isim sahih, dia adalah kalimat isim. Ini bukan miskal bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Karena kalau miskal bahasa maka nanti kata kerja nanti miskal. Yang miskal ini dia kalimat isim. Naam. Tahu isim dari mana kira-kira ini, akhi? Itu nanti ada ke arah sana, cuma belum kelas kita itu. Mungkin lebih mudah ini yang ada kata sebesar ini terjemahannya nantinya. Ahsan. Intinya di sini dia adalah kalimat isim. Kemudian kata dzarratin. Muhammad Aziz. Isim fil huruf akhi. Isim Ustaz. Sahih, dia adalah kalimat isim. Sahih, ahsan. Kemudian berikutnya Nur. Ini kenapa dikasrah dzarratin akhi? Isim enggak selalu dalam kondisi kasrah ataupun jar. Kenapa disitu dikasrahkan? Tadi sempat kita singgung, cuma secara teori belum. Ini yang modelnya nana nih. Nakirah. Iya, ini model-model idhofah, bentuk lain. Kalau tadi sebelumnya kan nakirah digabung dengan ma'rifah. Ini adalah nakirah sama nakirah juga. Cuma bentuk nakirah yang kedua tidak berupa isim sifat. Kalau tidak berupa isim sifat, ini pun termasuk di antara bentuk nakirah. Termasuk kata khatamu hadidin tadi itu. Nakirah sama nakirah. Dia termasuk idhofah di sini, jelas ya? Coba perhatian ya, ikhwah. Ini semoga bisa mudah untuk dipahami. Coba ini khatamu. Khatamu artinya cincin. Kemudian hadidin artinya besi. Berarti cincin besi. Cincin. Cincin atau cincin? Cincin. Nah. Cincin besi. Tayyib. Ini termasuk di antara bentuk idhofah formatnya yang kedua. Nakirah bersebelahan dengan isim nakirah. Cuman isim nakirah yang kedua tidak boleh berupa isim sifat.
Kalau isim sifat nanti bukan idhofah tapi menjadi sifat bener-bener. Contohnya apa? Misalnya adalah baitu jamilin, baitun jamilun ini. Nakirah sama nakirah cuma yang kedua dia sebagai isim sifatnya. Maka bukan bahasan kita. Tapi di sini ini intinya mithqala dzarratin dia adalah sebagai mudhaf, ya dzarratin sebagai mudhaf ilaih. Kemudian kata intaku. Sandi kata yang wa ini isim fil huruf akhi. Isim ini Yang wa saja. atok. Iya dia Huruf. iya ahsan dia termasuk huruf. Nanti huruf ataf belum bahasan kita. Ahsan. Kemudian kata in mana? Huruf sahih dia adalah kalimat huruf. Nanti jadi model-model yang syartiyah semacam ini nanti ini untuk in dia adalah huruf, sedangkan yang lain nanti masuk dalam kategori isim. Belum bahasan kita. Kemudian kata taku. Ini yang belum. Ilham tadi sudah. Antum Fauzan, Pak Fauzan, tafadhal. Aywa sahih dia adalah kalimat fi'il nih. Kemudian kata hasanatan. Coba Kamal. Nah, Ustaz. Hasanatan. Isim, Ustaz. Isim. Tahu isim dari mana? Itu ada tanwin, Ustaz. Aywa, ada tanwinnya. Kemudian udha'ifha ini riza. Berapa kata, akhi? 2 Ustaz. 2 kata yang pertama, 2 dhaif. kemudian yang kedua, ha. Untuk kata yudha'if sendiri isim atau fi'il atau huruf? Fi'il, sahih. Tahu fi'il dari mana? Huruf ya? Enggak semua yang ada huruf ya yang tadi Yasir. Ada yang banyak itu dari terjemahan. Dari terjemahan, aywa. Terjemahnya apa di situ? Iya, melipat gandakan itu. Nah, sahih. Sahih berarti dari segi terjemahannya. Kemudian yang ha, Pak Del. Isim fi'il huruf nih. Isim. Sahih dia adalah kalimat isim. Nanti isimnya disebut sebagai isim apa namanya? Belum bahasan kita tapi isim isim dhamir. Ahsan. Kemudian tadi wa sudah, kemudian kata yu'ti, ilham. Isim fi'il huruf akhi. Fi'il Ustaz. Fi'il sahih. Tahu fi'il dari mana ini? Dari artinya Dari artinya. Artinya apa di situ? Memberikan. Nah, aslinya kata yu'ti itu artinya mendatangkan aslinya secara secara harfiahnya. Nah, ini bisa terjemahnya ini. Yu'ti ahsan dia adalah kalimat fi'il. Kemudian kata min bima. Isim fi'il huruf. Huruf sahih dia adalah kalimat huruf. Kemudian yang berikutnya kata ladun. Ini aslinya belum bahasan kita ini. Belum bahasan kita nanti termasuk isim mabni nanti dia. Sehingga agak pengaruh secara lahiriahnya dengan adanya min. Belum bahasan kita. Antum lupakan dulu aja. Kemudian langsung ke kata ajron. Muhammad Aziz. Isim fi'il huruf akhi. Isim Ustaz. Aywa dia adalah kalimat isim. Kemudian kata aziman airhan. Isim fi'il huruf. Isim dari mana? Terjemahannya dari segi apanya? Dari segi ada tanwinnya. Berarti dia adalah kalimat isim. Sekarang untuk poin yang terakhir ya, ini sebagai closingnya, antum perhatikan di situ itu ada terjemahan di bagian terakhirnya itu ada terjemahan kata yang besar. Tadi kalau ada terjemahan yang berarti dia merupakan suatu na'at ataupun sifat. Sifat tadi yang telah kita sampaikan dia mengikuti lafaz yang disifati, yaitu berupa lafaz sebelumnya. Kata aziman di sini yang besar, ini yang besar apa di sini? Adalah pahala. Berarti kita lihat kata pahala harokatnya apa di situ? Fathatain ataupun nasab. Berarti nanti lafaz yang menjadi sifatnya juga perlu untuk dibaca nasab ataupun fathah. Sehingga kata aziman yang menjadi suatu sifat ataupun na'at dari kata ajron, dia pun perlu untuk dibaca nasab ataupun fathah. Mudah ya? Alhamdulillah. 1 poin 2 poin antum terima. Ada yang ditanyakan ya ikhwah sebelum kita tutup insyaallah. Ustaz. Iya, sebentar ini yang offline nanya dulu, Ima. Itu jer. Ada kasrohnya, zarratin. Iya, tin. Iya, karena enggak ada alnya. Jelas ya? Kalau misalnya seandainya bukan Al-Qur'an. Antum mendapatkan kata mithqaludz dzarrati.
ada alnya, maka nggak mungkin dibaca dzarratin. Jelas? Karena masalah ada al, ada alnya. Kalau nggak ada alnya maka perlu untuk dibaca kasroh. Jelas? Kasrotain. Untuk kasrohnya itu karena dia sebagai mudhaf ilaih. Sedangkan untuk tanwinnya karena faktor nggak ada alnya. Jelas? Karena kan begini, kalau dibilang kasroten berarti dua kasroh. Kasroh pertama sebagai suatu harokat, itu nanti yang dijadikan sebagai tanda jar, sebagai mudhaf ilaih. Sedangkan kasroh yang kedua itu sebagai tanwin, karena nggak ada alnya. Bisa dimengerti? Insya Allah. Ada yang lain ya ikhwah, silahkan. Ya tadi yang mau online tadi online. Ustaz, bener nggak Ustaz? Yudho'if itu hanya dzarratin Ustaz ya? Berarti ya? Ini Hanya itu- hasanah. Tanahnya Ustaz, Iya. ganti. Nanti begini, biasanya ada yang dhamir ataupun kata ganti itu kembali kepada lafadz yang terdekat. Walaupun toh tidak selalu begitu. Cuman rata-rata bahwa kalau ada suatu kata dhamir ataupun isim dhamir, dia merujuk kembali kepada lafadz yang terdekat. Lafadz yang terdekat kalau ha itu dia adalah perempuan, maka nanti dikembalikan ke perempuan yang terdekat. Apa itu kata hasanah? Jelas? Baik Ustaz. Nah. Dan juga kalau dilihat dari segi terjemahannya, maka pasnya memang ke hasanah tersebut. Ya silakan. Yang itu taku itu kan itu bukan dongir Ustaz. Asalnya dia takun. Takun. Jadi huruf nun yang ada pada kata kana yakunu di saat dalam keadaan jazm, belum bahasan kita ini, maka nunnya nanti boleh untuk dibuang. Nah. Allah. Ada yang lain silahkan. Itu artinya takun itu kebajikan gitu kan. Ini yang kebajikan yang hasanah. Terus dari mana? Itu takun nanti dia merupakan suatu kata tambahan. Kalimat fi'il dia dari kata kana yakunu. Jelas? Nah, nanti ada bab khusus insyaallah. Ada pembahasan. Ada pertanyaan ikhwas silahkan. Ada? Yang ladun itu Nanti masuk ke dalam isim mabni dia. Isim mabni. Mabniun ala sukun. Ada yang lain? Cukup insyaallah. Sampai ketemu nanti.